Untuk memboboti kegiatan pelantikan Ketua Presidium PMKRI Cabang Saunlaki, panitia pelantikan bersama panitia ad hoc juga mengadakan kegiatan diskusi publik dengan tema menakar kesiapan penerapan new normal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua DPRD, serta Wakil Uskup Kepulauan Tanimbar dan MBD. Kegiatan diskusi ini dimoderatori oleh Saudara Simon Lolonlun, SAP, yang merupakan mandataris RUA, formatur tunggal, tapi juga pernah menjabat sebagai Presidium PMKRI Cabang Saunlaki periode 2013-2016. Kegiatan diskusi publik ini melibatkan berbagai elemen baik legislatif, eksekutif, tokoh agama, Forkopimda, elemen OKP, dan tokoh-tokoh masyarakat. Diskusi yang sangat menarik dan bermanfaat sekaligus sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat di Tanimbar dalam menyambut New Normal Life. Silakan menonton. Semoga bermanfaat. Diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan peserta diskusi publik dengan mengambil tema menangkap kesiapan penerapan new normal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bagaimana, sesuai dengan pertanyaan moderator, bagaimana sikap Gereja Katolik wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan dengan penerapan new normal ini? Gereja Katolik wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selalu mengambil sikap sesuai dengan arahan dari Keuskupan Amboina, dan dalam keputusan Bapak Uskup pertanggal 31 dan tanggal 1 Juni kemarin sudah diputuskan beberapa poin. Saya tidak hafal, tapi saya akan menyampaikan poin pentingnya saja. Poin penting yang pertama, mulai tanggal 7 Juni kita sudah melakukan ibadah atau misa di gereja dan juga di rukun atau dalam kelompok kategorial. Intinya gereja sudah memberikan kebebasan kepada setiap anggota di bawah pastor paroki atau kelompok kategorial untuk melakukan ibadah-ibadah dengan catatan bahwa kita mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah setempat. Jadi intinya adalah Gereja Katolik Keuskupan Amboina dalam melaksanakan ibadah atau misa atau perayaan liturgi selalu harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu kemudian akan menjadi bingkai atau persyaratan bagi gereja untuk melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan liturgi. Itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan bahwa setiap rumah ibadat atau tempat dilangsungkannya liturgi mendapat izin dari pemerintah, dapat izin. Jadi tadi ada pertanyaannya, apakah sudah diberi izin oleh pemerintah daerah atau belum gereja-gereja? Jadi tidak semua gereja atau tempat ibadah diizinkan. Maka pada kesempatan ini nanti kemudian Bapak Bupati akan menyampaikan apakah semua tempat ibadah di sini sudah diizinkan, apakah ibadah-ibadah di rumah orang sudah diizinkan atau tidak. Karena Gereja Keuskupan Amboina mengajak kita para pastor yang bekerja di wilayah untuk terus berkomunikasi dengan
pemerintah daerah, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan atau menjadi pihak yang nanti kemudian dikatakan bahwa menjadi penyebar virus corona. Maka saya menarik kesimpulan bahwa Keuskupan Amboina dalam arahannya, Bapak Uskup menyampaikan bahwa segala bentuk tindakan liturgi bisa dilakukan, tempatnya bisa dipilih setelah dapat izin dari pemerintah daerah. Yang berikut, Keuskupan Amboina juga sudah memfasilitasi lewat Karitas Keuskupan Amboina. Kita memfasilitasi baik pimpinan gereja, dalam hal ini para pastor, maupun umat. Jadi kepada setiap pastor itu sudah diberikan APD yang sudah dapat lisensi dari WHO, bagaimana kita memberikan pelayanan sakramen, teristimewa sakramen orang sakit. Jadi biasanya pelayanan sakramen orang sakit itu para pastor bersentuhan langsung dengan orang sakit. Nah, kepada setiap pastor sudah diberi APD. Jadi nanti dikompaki itu sama dengan dong biasa punya istilah itu astronot begitu. Jadi APD-nya cukup lengkap sehingga pada waktu kita memberikan pelayanan, tapi kasihan itu hanya satu saja. Jadi habis satu kali melayani orang sakit menyasuci, selanjutnya kita buang dan tidak pakai lagi. Ya, ini kekurangannya. Jadi kekurangan APD. Apakah nanti yang orang-orang sakit kemudian kita layani sakramen menyasuci, banyak pastor bilang sudah kita doa saja dari jauh dan kita berhati saja begini dan selesai. Artinya ini ada beberapa hal yang praktik liturgi yang membutuhkan APD yang cukup banyak, namun kita ada banyak keterbatasan. Saya kira lanjutan Keuskupan Amboina sampai saat ini meminta dari kami wilayah untuk memberikan laporan sejauh mana umat Katolik sudah dianimasi untuk mengikuti new normal dalam tata peribadatan, mulai dari masuk tempat ibadah sampai keluar rumah ibadah. Kira-kira apa saja yang akan dibuat? Beberapa dalam perbicaraan dengan pastor pada hari Rabu kemarin, kita sudah membahas ada kegiatan detail untuk mengisi new normal ini. Ya, bagaimana kita masuk di gereja dan sampai keluar, apa yang akan kita buat dalam gereja sampai keluar. Maka diharapkan adik-adik PMKRI, pemuda Katolik, kita harus bersedia untuk menjadi tim relawan pada gereja atau stasi kita masing-masing, sehingga membantu umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadah-ibadah lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak yang saya kasihi, tentu kalau bicara dari sisi itu hal praktis yang harus kita ikuti. Lalu kemudian kalau bicara tentang COVID-19, tentu dari pihak gereja ada refleksi, dan refleksi itu sangat variatif. Dan saya mengikuti beberapa pemikiran yang ada pada WA Group, baik di Keuskupan Amboina maupun tokoh-tokoh intelektual. Saya menarik beberapa benang merah. Yang pertama tentang new normal life. Kalau kita bicara tentang new normal, berarti ada old normal. Ya, apa itu old normal? Dan saya melihat ada 3 praktis new normal yang hendaknya kita perhatikan. Tadi Bapak Bupati sudah sampaikan bersama Bapak Ketua DPRD. Yang pertama itu pakai masker. Yang kedua cuci tangan.
dan yang ketiga social distancing. COVID-19 kita tahu merupakan bencana kemanusiaan. Kalau kita tidak mengikuti standar kesehatan new normal ini, maka kehidupan kita, keluarga, dan sebagainya terancam. Bapak Ibu, untuk pakai masker ini new normal, berarti normalnya adalah tidak pakai masker. Ya, tidak pakai masker pada gaya hidup lama itu biasa-biasa saja. Tapi karena COVID ini, maka kita diharuskan untuk pakai masker. Kayaknya pakai masker tidak mengubah identitas manusia biasa. Di rumah sakit pakai masker untuk melindungi diri dan melindungi orang lain. Gaya hidup dengan menggunakan masker walaupun sedikit membosankan, tetapi agak bisa mudah. Kemudian cuci tangan berarti gaya lama orang pemalas cuci tangan. Nah, itu normal. Kadang ketemu pulang dari kebun tidak perlu cuci tangan lagi, langsung pegang kasbi ke pembili, makan baju atau makan saja. Ini kebersihan kurang diperhatikan. New normal, kebersihan harus diperhatikan. Cuci tangan. Kebiasaan ini kemungkinan besar gampang juga kita akan ikuti. Yang ketiga yang bagi saya cukup merusak identitas manusia, yakni social distancing. Kita ini hidup manusia itu manusia sosial. Nah, manusia sosial di mana keakraban terjadi pada saat berpelukan, berjabat tangan, berciuman, dan lain sebagainya. Nah, dalam era baru, tatanan hidup baru ini, kita diharuskan untuk physical distancing. Ya, ini agak repot. Ya, apalagi budaya Tanimbar, budaya MTD sana lebih ngeri lagi, ya, dan sebagainya. Nah, gereja pada tataran ini ya sedikit mengharuskan kita untuk melihat refleksi di balik new normal ini bagi kehidupan kita. Bahwa tatanan kehidupan manusia itu nomor ketiga tadi, kehidupan manusia sosial, manusia itu ya tidak hanya diukur dengan pegang tangan, berpelukan, berciuman, dan sebagainya. Tetapi kehidupan sosial manusia itu ditentukan oleh perhatian, cinta kasih, dan sebagainya. Nah, di titik itu kita bisa menghantar umat masyarakat untuk melihat bahwa identitas kita sebagai makhluk sosial tidak berubah. Yang berubah hanya cara physical distancing. Ya, sosial ini cukup bahaya. Jadi kita mungkin pakai istilah social distancing, pakai physical distancing. Kita jaga jarak. Istilahnya orang bilang jauh di mata tapi dekat di hatinya, kurang lebih begitu. Kita saling mendukung dalam kehidupan. Saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD sudah cukup, dan saya menambah sedikit ini sambil memberikan penegasan bahwa Gereja Katolik selalu ada dalam koordinasi, ada dalam kerjasama atau taat pada keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena gereja ada di dalam negara. Demikian dari saya, terima kasih.